Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik ke kelas 5. Saya berharap di kelas 5 ini kalian lebih semangat dan rajin belajar. Anak-anak, hari ini wabah virus corona masih belum mereda, bahkan tambah meningkat penularannya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menjaga diri, selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi, termasuk pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Karena masih belum berakhirnya wabah virus corona ini, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Salah satunya yaitu melalui video pembelajaran. Oleh karena itu, ikuti dan tetap semangat dalam belajar. Selamat belajar. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini adalah hari pertama kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, yaitu pelajaran 1 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama memahami surat At-Tin dengan baik dan benar, yang kedua membaca surat At-Tin dengan tartil, yang ketiga menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin dengan benar, dan yang keempat menunjukkan hafalan surat At-Tin dengan lancar. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah anak-anak kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak, tahukah kalian surat At-Tin? Yaitu surat yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, dan At-Tin artinya buah tin. Ini menunjukkan buah yang sangat istimewa manfaatnya, sampai Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Berikut adalah lafal surat At-Tin. Coba kalian simak dan ikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Shadaqallahul Azim. Itulah tadi surat At-Tin. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca surat At-Tin. Di antaranya adalah bacaan Mad Tabi'i. Apa bacaan Mad Tabi'i itu? Berikut penjelasannya. Anak-anak, sebagai anak soleh-soleha, saya yakin kalian sering baca Al-Quran. Dan
ketika membaca Al-Quran, ada bacaan yang dibaca panjang dan ada bacaan yang dibaca pendek. Bacaan yang dibaca panjang dalam Al-Quran itulah yang dinamakan dengan bacaan mat. Dan bacaan mat itu bermacam-macam, tergantung seberapa panjang bacaan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bacaan mat tabi'i. Apa mat tabi'i itu? Mat artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Mat tabi'i adalah bacaan panjang yang biasa, yaitu 2 harokat. Ketentuannya bagaimana? Apabila ada huruf alif setelah fathah, ada ya sukun setelah kasroh, dan waw setelah dhammah, itu adalah bacaan mat tabi'i. Bagaimana contohnya? Perhatikan surat At-Tin ayat keempat, yaitu lafadz laqad khalaqnal insana. Ada huruf alif setelah fathah. Dan contoh yang lain seperti pada ayat pertama, wattini, ya sukun setelah kasroh. Dan pada ayat yang kedua, waturisinin, ada huruf waw setelah dhammah. Itulah beberapa contoh bacaan mat tabi'i. Dan dari bacaan mat tabi'i inilah banyak bacaan panjang yang lain, yang insya Allah kita pelajari pada kesempatan yang lain pula. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca surat Al-Quran, khususnya surat At-Tin. Untuk menghafalnya, silahkan kalian baca berulang-ulang dengan memperhatikan panjang pendeknya bacaan, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Dan untuk cara menulisnya, perhatikan penjelasan berikut. Ini adalah surat At-Tin, perhatikan garis yang melintasinya, dan perhatikan posisi huruf. Ada yang di atas garis, ada yang dilalui garis, dan ada yang menggantung di bawah garis. Itulah posisi huruf yang harus diperhatikan ketika kalian menulis surat At-Tin. Silahkan praktikkan di rumah. Selanjutnya, apa isi yang terkandung dalam surat At-Tin? Untuk mengetahuinya, perhatikan arti surat At-Tin ayat 1-8 berikut. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari arti surat tersebut dapat kita ketahui isi kandungan surat At-Tin. Di antaranya adalah Allah bersumpah dengan menyebut buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah yang semuanya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua, Allah bersumpah bahwa manusia memiliki bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal yang dengannya manusia dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan akalnya juga, manusia dapat membuat pesawat yang canggih, kereta yang super cepat, membuat alat komunikasi seperti HP yang luar biasa canggihnya,
dan banyak benda-benda lain yang diciptakan dengan kekuatan akal manusia. Selain akal, manusia juga memiliki bentuk tubuh atau jasmani yang seimbang. Coba kalian perhatikan anak-anak, ada telinga kanan, ada telinga kiri, mata kanan, mata kiri, kaki kanan, juga kaki kiri. Sungguh merupakan bentuk yang sempurna, sehingga indah dipandang. Selain akal dan bentuk fisik, manusia juga memiliki rohani, yaitu hati yang dapat merasakan kebaikan yang harus dikerjakan dan keburukan yang harus ditinggalkan. Selain itu juga, manusia juga memiliki nafsu atau keinginan. Dan antara akal, jasmani, rohani, dan nafsu harus berfungsi seimbang. Jika nafsu atau keinginannya saja kuat tanpa diimbangi oleh akal dan rohani, seperti ingin berbuat jahat tanpa berpikir akibatnya, maka manusia tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih hina, yang akan menghantarkan manusia ke neraka. Dan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh atau berbuat baik yang akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu anak-anak, semua perbuatan pasti ada balasannya, dan kita tidak boleh mendustakan itu. Itulah anak-anak penjelasan singkat tentang makna atau isi kandungan surat At-Tin. Agar lebih memahami, silahkan kalian baca buku paket atau buku penunjang lainnya. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak, dan tugas yang harus kalian kerjakan berikut tugasnya. Tulislah surat At-Tin dengan artinya, sesuai tata cara yang sudah saya jelaskan tadi. Tulis di buku tulis, lalu foto dan kirim ke WA pribadi. Itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi saya berpesan, tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, dan ngaji di rumah. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.